Terik sinar matahari menyengat ke dalam tubuh, sehingga banyak orang yang bersemangat menjemur pakaian atau bahkan kain yang kotor dibersihkan, karena sinar matahari itu membuat pakaian atau kain apapun itu jika dijemur akan cepat kering. Siang itu Pak Sigit tengah mencuci mobil miliknya, karena kemarin sore habis dipakai melewati jalanan yang berlumpur akibat hujan deras. Dia membersihkan mobilnya sembari bersenandung mengelap kaca dan bodi mobil dengan menggunakan lap microfiber. Sesekali dia menyemprotkan mobil dengan saluran selang air. Setelah selesai mencuci mobil, kemudian lap yang kotor bekas cuci mobil itu lalu dicuci kembali dengan menggunakan sabun supaya lebih bersih. Saat Pak Sigit akan menjemur lap mobil itu, ternyata jemuran pakaiannya yang ada di halaman rumahnya sudah dipenuhi dengan beberapa pakaian dan ada spray, sehingga tidak ada ruang untuk menjemur lap mobilnya itu. Akhirnya Pak Sigit mencari ide untuk menjemur kain lap mobil itu. Jadi Pak Sigit ini memiliki tetangga, dan rumah tetangganya tepat di samping rumahnya itu. Ada pagar yang berada tepat di samping rumah Pak Sigit sebagai pembatas. Lalu dia pun akhirnya berniat untuk menjemur kain lap itu di samping pagar milik Pak Tono. Gak apa-apa kali ya, kan cuma nitip jemur lap doang, batin Pak Sigit. Sementara istri Pak Tono yang baru saja pulang dari belanja sayuran, dia melihat ada lap kain dijemur di pagar rumah Pak Tono. Meskipun orang kaya, rumah Pak Sigit belum dipagar seperti rumah milik Pak Tono. Dan pagar rumah milik Pak Tono sebagai orang yang kurang mampu itu masih terbuat dari bambu yang dirakit hingga rapi. Lap siapa sih itu ditaruh di pagar rumah? Merusak pemandangan aja seenaknya nyaruhnya gitu, gumam Bu Tono. Dengan segera Bu Tono beranjak berjalan menuju ke dalam rumah. Siang itu Pak Tono tidak berangkat kerja karena tidak enak badan. Dengan segera Bu Tono melapor kepada Pak Tono. "Assalamualaikum," ucap Bu Tono. "Waalaikumsalam. Kenapa Bu, wajahnya kesel gitu?" tanya Pak Tono yang sedang duduk di ruang tamu. "Itu loh Pak, lapnya milik Pak Sigit dijemur di samping pagar kita, kan jadi merusak pemandangan," ucap Bu Tono. "Masa Bu, kan dia udah ada tempat jemuran sendiri di depan rumah," jawab Pak Tono. "Kalau Bapak nggak percaya, ayo kita lihat ke depan." Saat itu juga Pak Tono beranjak bangkit untuk melihat ke depan. Karena penasaran, sesampainya di depan teras rumah Pak Tono yang melihat itu juga merasa kesal. "Gak bisa dibiarin ini Bu, Pak Sigit mentang-mentang orang kaya, seenaknya aja selalu gitu. Naruh mobil ya selalu di depan pagar rumah kita," kesal Pak Tono. "Ayo kita ke rumahnya Pak Sigit Bu, sekarang," imbuh Pak Tono. Pak Tono dan istrinya pun langsung menghampiri ke rumahnya Pak Sigit. Saat sedang berjalan menuju ke rumahnya Pak Sigit, mereka melihat mobil yang baru dicuci Pak Sigit itu diparkirkan di depan gerbang halaman rumahnya Pak Tono yang luas. Tambah emosi lah dia. "Assalamualaikum Pak Sigit," ucap Pak Tono. Pak Sigit yang waktu itu sedang duduk menonton TV. Dengan segera dia bangkit diikuti dengan Bu Sigit. "Kriat, Waalaikumsalam. Pak Tono, Bu Tono," jawab Pak Sigit. "Silakan masuk Pak, Bu. Tumben datang ke sini," ucap Pak Sigit. Akhirnya saat itu juga Pak Tono dan Bu Tono masuk ke dalam rumahnya. Sesudah duduk di kursi ruang tamu, Pak Tono langsung memulai pembicaraannya. "Pak, terus terang saja ini, selama ini Bapak sudah seenaknya saja kepada kami." Maksudnya seenaknya aja gimana Pak?" tanya Pak Sigit. "Selama ini Bapak setiap parkir mobil di rumah saya. Terus itu tadi lap mobil dijemur di pagar rumah saya. Apa itu ndak seenaknya Pak? Selama ini kita diem ya Pak, tapi lama-kelamaan Bapak seenaknya," kesal Pak Tono. "Ya ampun, masalah itu aja Pak. Saya itu nitip jemur kain doang loh Pak. Kalau parkir mobil orang lain juga biasa parkir di depan rumah orang kok," ucap Pak Sigit. "Saya ndak suka Pak. Kalau Bapak ndak ada halaman untuk parkir mobil, mending ndak usah beli mobil deh Pak," kata Pak Tono. Kurang ajar Anda. Uang-uang saya kok. Anda yang repot Pak Tono," kata Pak Sigit naik pitam. "Ya Bapak sudah mengganggu keluarga kami. Nanti kalau anak saya mau lewat pulang sekolah susah Pak," ucap Pak Tono. "Alah Pak Tono, miskin aja belagu, pelit, parkir mobil aja dipermasalahkan," ucap Pak Sigit. Adu mulut itu pun semakin memanas hingga akan saling memukul. Saat itu juga Bu Tono dan Bu Sigit langsung melerai suaminya. Pak Tono dengan nafas yang memburu karena amarahnya memuncak
ditenangkan istrinya, dan mereka akhirnya pulang ke rumah. Pak Tono selama ini kerjanya tidak menentu, bahkan kadang nganggur. Dia kerja cuma bantu-bantu di tempat cuci motor. Rumah yang mereka tinggali juga berukuran kecil dan terbuat dari bambu. Sedangkan Bu Tono membuka warung kelontong kecil-kecilan di seberang jalan raya. Itu pun selalu sepi. Setiap hari bahan-bahan semua habis, membuat dia semakin bingung untuk memutar uang modalnya. Sampai sering tutup warungnya itu gara-gara kehabisan barang-barang. Suatu ketika ada salah satu ibu-ibu yang datang ke warung kelontongnya, yang akan berniat membeli perlengkapan rumah tangga. Namun yang dicari tidak ada semua. "Bu, saya mau beli sabun, kecap, sampo, gula," ucapnya. "Maaf Bu, habis semua yang ibu cari," jawab Bu Tono. "Gimana sih Bu, niat jualan atau tidak?" "Tidak ada semua kok, warungnya buka," kesalnya. "Iya Bu, maaf ya. Kalau gitu saya pergi ke warung sebelah saja yang lebih lengkap dan murah," ucapnya. Sementara Pak Tono saat itu yang luntang-lantung tidak kerja karena tidak ada panggilan di tempat cuci mobil. Dia berjalan keliling desa, melihat ada tukang sayur yang berjualan dikerumuni ibu-ibu membeli sayuran. Membuat Pak Tono gumam melihat penjual sayur yang laris manis itu. Sedangkan sejak dulu usaha yang dilakukan Pak Tono dan istrinya selalu saja gagal. Gila, tukang sayur aja banyak yang beli ibu-ibu, sampai pada berebut sayuran. Masih pagi udah habis, batin Pak Tono. Kemudian Pak Tono kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke warung istrinya yang ada di seberang jalan. Beberapa saat kemudian Pak Tono sampai di warung kelontong istrinya dengan wajah yang tertekuk. "Pak, gimana ini, warung kita udah habis semua barang-barangnya. Tadi aja ada ibu-ibu yang datang mau beli nggak jadi, soalnya yang dicari habis semua." "Memang nasib kita selalu sial ya Bu. Tadi Bapak lihat penjual sayuran yang ibu biasa beli itu ramai sekali, dikerumuni ibu-ibu. Sedangkan kita kalau usaha apa saja selalu bangkrut. Uangnya bukan nambah malah tambah berkurang, bangkrut terus," keluh Pak Tono. Pak, kata orang-orang sih Mang Ujang itu penjual sayur pakai pesugihan penglaris loh," ucap Bu Tono. "Ah mosok Bu?" Pak Tono terperanjat. "Iya Pak, sudah banyak yang tahu tentang berita itu. Makanya Mang Ujang selalu habis dagangannya. Setiap pagi udah pulang dan menghasilkan uang banyak." "Oh, pantesan aja ya Bu, ramai terus dagangannya Mang Ujang." Singkat cerita, malam harinya Pak Tono yang tengah duduk di depan teras rumah melihat keluarganya Pak Sigit baru pulang entah dari mana menggunakan mobil. Yang kemudian mobil itu diparkirkan di depan halaman rumahnya kembali. Saat itu juga Pak Tono tambah benci dan kesal melihat perbuatan Pak Sigit, sekaligus iri dengan kebahagiaan yang dialami oleh keluarga Pak Sigit. Tanpa sengaja, Pak Sigit meludah di halaman rumah Pak Tono sembari melihat ke arah Pak Tono. Dan saat itu dalam pikiran Pak Tono, Pak Sigit telah menghina Pak Tono karena meludah di hadapannya dengan wajah yang sinis. "Kurang ajar tuh orang, lihat aja nanti," gumam Pak Tono dalam hati. Tiba-tiba Bu Tono datang menghampiri suaminya yang tengah duduk di depan teras rumah. "Tetangga parkir mobil lagi ya Pak di depan," ucap Bu Tono. "Iya Bu, tuh lihat sendiri," jawab Pak Tono kesal. "Mentang-mentang kaya jadi seenaknya ya Pak." "Iya Bu, lihat saja nanti," dendam Pak Tono. "Pak, gimana itu warung kita? Kalau nggak belanja lagi pasti akan bangkrut Pak," ucap istrinya. "Ya gimana lagi Bu, kita udah nggak punya uang lagi. Mau belanja pakai uang dari mana? Gimana kalau kita pinjam uang lewat online saja Pak buat modal?" ucap Bu Tono. "Maksudnya Bu?" tanya Pak Tono penasaran. "Pinjaman uang itu Pak yang lewat online Pak. Kemarin waktu ibu belanja sayuran di Mang Ujang, ada ibu-ibu yang cerita tentang pinjaman online itu," jawab Bu Tono. "Ya sudah, coba ibu buka aplikasi pinjaman online yang katanya orang-orang itu," kata Pak Tono. Malam itu juga, Bu Tono langsung membuka handphonenya untuk meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online. Singkat cerita, keesokan harinya, saat Pak Tono sedang jalan-jalan pagi di sekitar desanya, dia berpapasan dengan Mang Ujang yang lewat. Dengan segera Pak Tono menyapa Mang Ujang. "Mang Ujang, udah habis semua ya sayurannya?" tanya Pak Tono. Pak Tono, iya nih Pak, sudah nih, alhamdulillah," jawab Ujang. "Mang, saya mau bicara sama Mang, boleh?" ucap Pak Tono. "Oh iya Pak, boleh. Sudah tidak ada kerjaan lagi, saya sudah santai," jawabnya. Kemudian mereka pun duduk di emperan jalan
Pak Tono memulai obrolannya dengan Mang Ujang. "Mang, gimana caranya sih supaya dagangannya laris manis seperti itu? Saya lihat usaha sayuran milik Mang Ujang itu selalu laris." Ucap Pak Tono menjebak. "Sebenarnya saya ada yang bantu, Pak." "Bantu gimana maksudnya, Mang? Tapi saya mohon sama Bapak untuk tidak bicara sama siapa-siapa ya. Sebenarnya selama ini saya sudah melakukan pesugihan penglarisan. Kalau saya tidak melakukan itu, saya tidak bisa seperti sekarang ini, Pak. Dan sekarang setelah saya melakukan itu, ekonomi keluarga saya bertambah baik." "Jelas, Mang Ujang." Kalau boleh tahu di mana alamat rumah dukunnya, Mang? Bapakmu melakukan pesugihan juga, Pak?" "Enggak, Mang. Saya sakit hati dengan seseorang. Saya ingin balas sakit hati saya." "Bentar, Pak, saya ambilkan dulu alamatnya." Mang Ujang pun bangkit untuk mengambilkan kertas di dalam tas yang ada di gerobak sayurannya. "Ini, Pak, alamatnya. Bapak simpan saja," ucap Mang Ujang sembari memberikan kertas berisi alamat rumah dukun itu. "Makasih ya, Mang. Saya janji saya tidak akan cerita dengan siapapun tentang apa yang sudah dilakukan Mang Ujang," jawab Pak Tono. "Iya, Pak. Saya percaya dengan Bapak. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya, Pak," ucap Mang Ujang. Saat itu juga Pak Tono langsung pulang ke rumah dengan membawa secari kertas berisi alamat rumah dukun yang sudah diberikan oleh Mang Ujang. Siang itu terlihat Pak Sigit dengan keluarganya tengah sibuk menata beberapa catering makanan dimasukkan ke dalam mobil. Pak Tono dan Bu Tono yang duduk di teras depan rumah langsung menghampiri Pak Sigit. Siang itu Bu Tono tidak buka warung kelontongnya karena tadi pagi dia habis belanja dengan menggunakan uang pinjaman online. Ternyata udah cair. "Itu makanan mau dibawa kemana, Pak?" tanya Bu Tono. "Oh, ini mau saya bagikan ke panti asuhan dan anak yatim, Pak, Bu. Alhamdulillah saya dapat rezeki lebih, jadi saya bagikan sedikit rezeki saya untuk orang yang membutuhkan," jawab Pak Sigit. Pak Tono dan istrinya yang mendengar itu langsung panas, seperti udah dibakar. Dan saat itu juga, tanpa menjawab apa-apa, Pak Tono dan Bu Tono langsung kembali duduk di depan teras rumah. "Baru dapat rezeki aja sombong pakai bagi-bagi segala," ucap Pak Tono. "Iya, Pak, tapi masalah parkir mobil nggak punya tempat." Beberapa saat kemudian Pak Sigit pun pergi dengan istrinya. Bu, besok Bapak mau pergi," ucap Pak Tono. Pergi kemana sih, Pak?" "Tadi pagi Bapak ketemu sama Mang Ujang di jalan. Terus Bapak minta alamat rumah dukun tempat Mang Ujang cari penglarisan." "Iya, terus apa hubungannya, Pak? Bapak mau melakukan penglarisan juga, Pak?" "Ya bukan itu, Bu. Tapi Bapak mau membalas rasa sakit hati kita kepada Pak Sigit yang sudah menghina kita." "Iya betul, Pak, biar tahu rasa dia. Ya udah, Bapak pergi saja besok," kata Bu Tono. Istrinya juga sudah mendapat bisikan syaitan, membuat mereka jadi gelap mata. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Tono pun berpamitan untuk pergi ke alamat yang sudah diberikan oleh Mang Ujang. Dia pergi dengan mengendarai bus. Perjalanan yang ditempuh sekitar 3 jam. Pak Tono mendapatkan ongkos menggunakan uang yang dipinjam melalui sisa pinjaman online dari Bu Tono. Beberapa saat kemudian, Pak Tono pun akhirnya sampai juga di sebuah komplek perumahan elit yang ada di alamat kertas pemberian Mang Ujang. Pak Tono pun langsung turun dari bus dan jalan kaki menuju ke komplek perumahan tersebut. Tapi di dalam alamat yang ada di kertas itu, tidak ada nomor rumahnya dukun itu, sehingga Pak Tono kesusahan untuk tahu rumah dukunnya. Di depan gerbang perumahan itu ada pos satpam. Akhirnya Pak Tono pun bertanya kepada satpam tersebut. "Permisi, Pak, saya mau tanya," tanya Pak Tono. "Ya silakan, Pak, mau tanya apa?" jawab satpam. "Saya mau tanya rumahnya Mbah Broto, nomor berapa ya?" "Oh, nomor rumah Mbah Broto itu nomor 10, Pak. Itu yang paling pojok." "Kalau gitu makasih ya, Pak. Saya permisi dulu." Pak Tono kemudian berjalan menuju ke rumah yang sudah ditunjukkan oleh satpam tadi. Terlihat di depan rumah Mbah Broto banyak sekali mobil-mobil mewah yang terparkir di depan rumah yang elit itu. Rumah Mbah Broto dipenuhi oleh para orang-orang penting dan berpangkat, sehingga Pak Tono harus menunggu giliran. Dia pun duduk di depan teras rumahnya bersama dengan yang lain. Semua orang yang datang ke rumahnya Mbah Broto dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang datang untuk mencari pesugihan, ada yang mencari pengasihan, pemikat, bahkan ada yang akan membalaskan dendam kesumat kepada seseorang. Sama seperti apa yang akan dilakukan oleh Pak Tono. Waktu terus berjalan, Pak Tono sudah menuju beberapa jam, dan satu persatu tamu-tamu penting Mbah Broto itu sudah pergi. Tinggal beberapa orang lagi menunggu giliran. Setelah semuanya sudah selesai,
Sekarang gilirannya Pak Tono yang masuk ke dalam rumah menemui Mbah Broto. "Apa maksud kamu datang kemari?" tanya Mbah Broto sembari menghisap batang rokok yang berasap. "Saya ingin membalaskan dendam dan rasa sakit hati saya, Mbah, karena sudah dihina." Mbah Broto pun tertawa mendengar apa yang sudah dikatakan oleh Pak Tono. "Itu masalah gampang, tapi ada mahar yang harus kamu bayar terlebih dahulu." "Berapa maharnya, Mbah?" "Mahar yang harus kamu bayar 25 juta. Jawabnya yang kemudian disusul dengan tawa terbahak-bahak. "Tapi saya belum bawa uang segitu banyak, Mbah." "Kalau kamu belum membawa uang itu, pulang dulu. Nanti kembali lagi dan bawa mahar itu," pesan Mbah Broto. "Baik, Mbah. Kalau begitu saya pamit pulang dulu." "Oh ya, kalau nanti kamu datang ke sini lagi, jangan lupa bawa syaratnya." "Apa syaratnya ya, Mbah?" "Syaratnya foto target saja." Saat itu juga Pak Tono segera kembali pulang ke rumah dengan mengendarai bus. Singkat cerita, Pak Tono pun sampai di rumah dan dia kebingungan karena akan mendapatkan uang dari mana untuk bayar mahar pada Mbah Broto. Terlihat Pak Tono duduk termenung dengan wajah yang tertekuk dan melamun. "Bapak kenapa kok ngelamun seperti itu? Terus gimana kemarin? Apa sudah berhasil?" "Belum, Bu. Mbah Broto minta uang mahar yang cukup besar untuk melakukan itu." "Memangnya berapa, Pak, maharnya?" 25 juta, Bu. "Dapat uang dari mana kita, Bu? Kita saja tidak punya uang sebanyak itu," ucap Pak Tono menyerah. "Bapak pinjem uang online lagi saja, Pak," timpal Bu Tono. "Utang yang kemarin saja belum dibayar, Bu. Daripada Bapak bingung mau cari uang di mana." "Gimana, Pak?" kata Bu Tono. Karena terhasut dengan rayuan istrinya, akhirnya Pak Tono pun berniat akan meminjam uang lewat aplikasi pinjaman online. Setelah mendapat uang dari pinjaman online, Pak Tono mulai bingung kembali tentang bagaimana caranya dia mendapatkan foto Pak Sigit. Dia terus memikirkan caranya, sementara dia tidak tahu sosial media milik Pak Sigit. Suatu ketika saat Pak Sigit tengah berada di depan halaman rumah Pak Tono, hendak bagi-bagi makanan ke panti asuhan, Pak Tono dengan segera menghampiri dan mengajak Pak Sigit untuk foto bareng, dengan alasan ingin mengunggah foto itu ke sosmed milik Pak Tono. Saat itu Pak Tono ketika foto bersama menjaga jarak dari Pak Sigit agar bisa nantinya fotonya itu di-crop atau dipotong. Setelahnya foto milik Pak Sigit itu dicetak oleh Pak Tono. Singkat cerita, setelah Pak Tono sudah siap semua syarat dan maharnya, dia kembali lagi menuju ke rumahnya Mbah Broto. Untuk informasi ya, si Pak Tono ini minjem dari berbagai pinjaman online, hampir 5-8 aplikasi katanya. Dia pun pergi dengan mengendarai bus kembali. Sesampainya di sana, Pak Tono masih sama harus menunggu pasien yang lain yang datang. Agar tidak bosan dan jenuh menunggu giliran, Pak Tono bercerita dengan pasien yang lain. Mereka semua menceritakan keluhan yang dialami. Pak Tono bercerita dengan orang-orang yang sederajat dengannya. Dia tidak bercerita dengan para orang-orang yang berpangkat karena dia merasa tidak pantas. Hingga akhirnya, giliran Pak Tono untuk masuk ke dalam menemui Mbah Broto. "Gimana? Apa kamu sudah bawa mahar dan syaratnya?" "Sudah, Mbah. Saya sudah bawa maharnya." Dengan segera Pak Tono mengambil uang yang ada di dalam tas hitam yang dibawa. "Ini, Mbah, uangnya," ucapnya sembari memberikan amplop coklat berisi uang kepada Mbah Broto. Singkat cerita, malam harinya proses ritual akan segera dilaksanakan. Mbah Broto pun mulai membakar kemenyan. Asap mengepul di dalam ruangan itu, sementara Pak Tono duduk berhadapan tepat dengan Mbah Broto. Di dalam ruangan itu, Mbah Broto sudah menyiapkan beberapa sesajen. Di antaranya ada kemenyan, kembang setaman, kelapa muda dan tua, buah-buahan, dan lainnya, dan beberapa media santet. Kemudian foto milik target langsung diberikan kepada Mbah Broto oleh Pak Tono. Saat itu Mbah Broto mengambil sebuah boneka sebagai media santetnya. Dia juga sudah menyiapkan beberapa tusuk sate. Foto yang diterima oleh Mbah Broto diikat dengan boneka pocongan, lalu diasapkan ke atas bakaran kemenyan. Beberapa tusuk sate itu juga dimasukkan ke dalam gerabah tempat kemenyan, sembari Mbah Broto membacakan mantra dengan mulut yang berkomat kamit. Pak Tono yang menyaksikan itu ketakutan, tubuhnya merinding begitu ngeri. Apalagi hembusan angin kencang tiba-tiba saja masuk ke dalam ruangan itu, disertai dengan bau busuk yang menyeruak. Beberapa kali boneka pocongan yang diikat dengan foto target ditusuk-tusuk Mbah Broto beberapa kali. Dan anehnya, boneka itu mengeluarkan darah dari bagian tertentu saat beliau menusuk-nusuk boneka pocongan itu. Pak Tono semakin bergidik ngeri. Bulu kuduk berdiri semua. Dia sampai gemeteran. Keringat dingin bercucuran. Jantungnya berdegup kencang.
Disertai dengan angin kencang, tiba-tiba terdengar suara petir menggelegar, membuat suasana malam itu semakin mencekam. Kepulan asap dari bakaran kemenyan itu semakin membesar di ruangan itu. Beberapa saat kemudian, Mbah Broto selesai melakukan ritual. Dan saat itu, suasana tiba-tiba saja kembali seperti semula, tanpa ada angin kencang. Kemudian Mbah Broto memberikan tusuk sate yang tadi diasapkan di atas kemenyan, dengan boneka tadi dibungkus jadi satu, menggunakan kain putih, dan diberikan kepada Pak Tono. Kubur Buhul itu di depan atau di belakang rumahnya target. Jangan sampai ada orang yang melihat, ucap Mbah Broto. Pak Tono langsung menerima bungkusan itu dengan tangan yang gemetaran. Malam itu juga, Pak Tono segera pulang ke rumah dengan naik bus. Sesampainya di rumah, Pak Tono langsung mampir ke rumah Pak Sigit terlebih dahulu. Sekitar pukul 3 malam, Pak Tono langsung menghampiri ke depan rumahnya Pak Sigit. Dia juga melihat situasi sekitar, takut ada orang yang melihat. Dengan langkah yang tergopoh-gopoh, Pak Tono beranjak ke depan halaman rumahnya Pak Sigit. Dan saat itu, dia langsung menggali tanah yang ada di depan rumah Pak Sigit. Setelah tanah halaman rumahnya Pak Sigit sudah digali, buhul yang Pak Tono dapat dikuburkan di dalamnya. Dia juga mengubur kembali dengan tanah agar Pak Sigit tidak curiga akan gundukan tanah itu. Setelah selesai, Pak Tono segera beranjak kembali ke rumahnya. Sebelum subuh berkumandang, Pak Sigit dengan keluarganya yang tengah tidur lelap tiba-tiba saja mendengar suara ledakan, membuat semua terbangun dan terperanjat. Buar! Suara ledakan itu sebanyak 3 kali. Sontak, Bu Sigit dan Pak Sigit terbangun. Suara apa itu, Pak? Tanya istrinya. Nggak tahu, Bu. Coba Ibu lihat keluar sana. Bapak tiba-tiba kok sakit perut ini, Bu, jawab Pak Sigit merintih. Bu Sigit kemudian beranjak keluar untuk melihat apa yang sudah terjadi. Sementara Pak Sigit merasakan sakit pada bagian perutnya secara tiba-tiba. Saat istrinya keluar, di dalam kamar Pak Sigit melihat ada sosok tinggi besar, berbulu dengan gigi bertaring berdiri di pojok kamarnya. Sontak dia ketakutan, tubuhnya kaku, mau teriak saja tidak bisa, mulutnya terasa terkunci. Sedangkan Bu Sigit yang berada di depan, beliau melihat ke atas atap rumah. Dia dikejutkan dengan sosok Kunti yang tengah duduk di atas atap, dengan pakaian berwarna putih lusuh, rambut acak-acakan, serta wajah yang hancur penuh dengan darah. Bu Sigit yang melihat itu gemetaran, keringat langsung menetes. Hembusan angin kencang tiba-tiba datang menusuk ke dalam tulang. Beberapa saat kemudian, sosok Kunti itu menghilang dengan meninggalkan asap tebal. Saat itu juga, Bu Sigit beranjak masuk ke dalam kamar. Namun dia masuk ke dalam kamar, betapa terkejutnya dia melihat Pak Sigit kejang-kejang, seperti dicekek lehernya. Bahkan perutnya merasakan sakit. Itu semakin membesar perutnya, membuat Bu Sigit panik. Pak, Bapak kenapa bisa gini, Pak? Ya Allah. Singkat cerita, pagi harinya Pak Sigit sudah membaik, namun perut dia masih terlihat membesar, sehingga dia hanya bisa berbaring di atas kasur saja, karena dia kesakitan. Pagi itu Mang Ujang mangkal di depan rumahnya Bu Tono. Banyak ibu-ibu tetangga yang lain berkerumun di sayurannya Mang Ujang. Terlihat juga ada Bu Sigit dengan wajahnya yang murung, tidak bersemangat, bahkan ditekuk. Bu Sigit, kenapa kok wajahnya ditekuk seperti itu? Tanya Bu Tono. Iya Bu, saya sedang sedih. Suami saya sakit, tapi sakitnya aneh. Tiba-tiba perutnya membesar, ucap Bu Sigit. Kebanyakan makan duit haram kali, Bu, ceplos Bu Tono. Astagfirullah, Bu, gak usah fitnah seperti itu, Bu, gak baik, timbal Bu Sigit. Iya, saya kan cuma nebak, Bu Sigit, jawabnya. Beberapa ibu-ibu yang lain pun mulai menggunjing setelah Bu Sigit kembali ke rumah. Kasihannya itu Bu Sigit, ucap yang lain. Kasihan kenapa sih, Bu? Itu udah pantas balasan untuk dia. Lawang perilakunya saja suka seenaknya, mentang-mentang orang kaya, jawab Bu Tono. Setelah belanja sayur, Bu Tono kembali ke rumah dan menceritakan kepada suaminya. Pak, ada berita baru, Pak. Berita apa, Bu? Tanya Pak Tono penasaran. Itu tadi kata Bu Sigit, suaminya sakit-sakitan, perutnya membesar. Yang benar, Bu, kata Pak Tono sumringah. Iya, Pak, berarti Bapak berhasil. Akhirnya rasa sakit hati kita bisa terbalaskan ya, Bu. Kita lihat saja nanti, kata Pak Tono bersemangat. Tiba-tiba terdengar suara pintu rumah yang diketuk seseorang. Tok 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 tok. Permisi, Pak Tono, Pak. Permisi, Pak, teriaknya.
Siapa itu Pak? Kok panggil-panggil Bapak? Timbal istrinya. Gak tahu Bu, ayo kita keluar saja. Mereka pun beranjak keluar untuk menemui tamu yang datang. Kriat, maaf ada apa ya ini Pak? Tanya Pak Tono. Ada apa? Utang Bapak sudah jatuh tempo, cepat bayar sekarang, bentaknya. Pak Tono dan Bu Tono langsung bertekuk lutut di hadapan penagih hutang itu. Saya mohon berikan kami waktu untuk melunasi hutang-hutang itu. Kami belum ada uang Pak. Janji ya? Awas saja kalau tidak bayar. Rumah dan tanah ini akan saya sita, tegasnya. Brak! Suara pintu digebrak olehnya, yang kemudian pergi meninggalkan rumahnya Pak Tono. Pak Tono dan istrinya kembali masuk ke dalam dengan jalan yang terseok-seok lesu. Gimana ini Bu? Pakai apa kita harus bayar hutang pinjaman online itu? Ibu juga bingung Pak. Nanti kalau kita tidak bisa bayar mau tinggal di mana kita? Sementara di sisi lain Pak Sigit terus merintih meringis kesakitan pada perut yang semakin membesar. Sakit Bu, teriak Pak Sigit. Sesekali Pak Sigit batuk-batuk berdahak dan mengeluarkan darah. Ya Allah Pak, ayo kita ke rumah sakit sekarang Pak, ucap Bu Sigit. Kemudian Pak Sigit dibawa oleh istrinya dengan dibantu para tetangga menuju ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dia diperiksa oleh dokter. Namun setelah diperiksa, dokter tidak mendeteksi ada penyakit pada tubuh Pak Sigit. Akhirnya terpaksa Pak Sigit harus dibawa pulang kembali. Malam hari, saat Pak Sigit sedang tidur di dalam mimpinya, dia berada di sebuah lorong yang sangat gelap dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Namun di dalam kegelapan itu dia melihat ada beberapa pasang mata yang merah menyala. Sigit, kau harus mati, ucap sosok-sosok itu yang saling bersahutan, sehingga membekas di telinga Pak Sigit. Pak Sigit ketakutan berteriak-teriak meminta tolong. Akan tetapi tidak ada yang menolongnya. Tolong saya, teriaknya. Dia juga dikejutkan dengan sosok pocong yang berada di hadapannya, sembari menatap tajam ke arah Pak Sigit. Dia terperanjat bangun dan berteriak kencang. Tubuhnya bercucuran keringat. Nafas terasa tidak beraturan. Jantung berdegup dengan kencang. Istri Pak Sigit yang tidur di sebelahnya langsung terperanjat. Ada apa Pak? Tanya Bu Sigit. Bapak mimpi buruk Bu. Kemudian Pak Sigit menceritakan mimpi yang dialami tadi. Mimpi itu cuma bunga tidur Pak, jadi tidak usah terlalu dipikirkan ya. Singkat cerita, Pak Sigit setiap harinya selalu muntah darah di waktu-waktu tertentu. Perut semakin membesar, seperti orang yang sedang mengandung. Bu Sigit akhirnya kepikiran untuk mengundang anak-anak yatim yang biasa dia berikan makanan untuk datang ke rumah, untuk mendoakan Pak Sigit. Anak-anak panti asuhan itu akan datang ke rumah setiap hari Jumat agar Pak Sigit sembuh. Mereka selalu mendoakan Pak Sigit dengan mengaji, membacakan ayat kursi dan sholawatan. Sementara keluarga Pak Tono semakin pusing dan bingung harus membayar hutang. Apalagi warung kelontong Bu Tono dengan modal pinjaman online bukannya untung malah buntung. Sampai pada akhirnya warung itu bangkrut dan ditutup. Pak Tono juga hanya menganggur saja di rumah. Mereka sampai stres, nggak tahu harus bayar hutang pakai apa. Saat dibacakan doa-doa bersama dengan anak yatim di dalam rumah Pak Sigit, tiba-tiba tercium bau busuk yang menyeruak, disertai dengan angin kencang masuk dari pintu serta jendela yang ada di rumah Pak Sigit bergerak menutup sendiri. Prak. Namun semuanya tetap fokus membacakan doa-doanya. Di sana juga dipimpin oleh pengurus anak yatim yang merupakan orang yang ngerti tentang hal seperti itu. Pak Sigit terus merintih kesakitan pada perut dan merasakan sakit pada kepalanya. Perut terasa disuk-tusuk, membuat dia meronta-ronta ke sana kemari. Singkat cerita, keadaan Pak Sigit masih tetap sama. Belum ada perubahan, akan tetapi tanpa menyerah, Bu Sigit selalu mengundang anak yatim untuk mendoakan Pak Sigit. Sementara Pak Tono dan istrinya sampai menjual motor butut yang dimiliki untuk biaya sehari-hari makan, karena emang benar-benar mereka tidak memiliki uang sepeser pun. Beberapa tetangga sekitar juga bergantian menjenguk rumahnya Pak Sigit. Hanya keluarga Tono saja yang tidak menjenguk. Semuanya mendoakan untuk kesembuhan dari Pak Sigit. Salah satu tetangganya menyarankan supaya Pak Sigit berobat ke orang pintar saja, karena dia merasa kalau sakitnya Pak Sigit bukan sakit biasa, apalagi tidak sakit secara medis. Bu, lebih baik saya sarankan ya Pak Sigit dibawa ke orang pintar saja Bu, karena saya rasa ini bukan sakit biasa, apalagi secara medis tidak didiagnosis sakitnya apa, ujarnya. Tapi siapa ya Bu kira-kira orang pintarnya? Ibu tahu atau tidak? Tanya Bu Sigit. Kemudian tetangganya itu memberikan alamat orang pintar yang dia tahu.
Makasih Bu, nanti saya coba bawa ke sana. Atau beliau saya suruh datang ke sini saja. Soalnya kan suami saya keadaannya seperti itu Bu, ucap Bu Sigit. Iya Bu, diundang ke sini saja, jawabnya. Di sisi lain, tubuh Pak Sigit semakin kurus karena tidak makan sama sekali. Jika dimasukkan makan, selalu saja menolak dan dimuntahkan. Yang keluar malah muntah darah. Namun perut dia semakin membesar seperti akan meluluhlantakkan isi di dalam perutnya. Di waktu-waktu tertentu, Pak Sigit terus merintih kesakitan yang tak tertahankan. Hingga suatu hari orang pintar itu datang ke rumah untuk mengobati sakitnya Pak Sigit, disertai dengan beberapa anak yatim yang ikut mendoakan. Akan tetapi sebelum itu, Pak Yusuf memerintahkan kepada Bu Sigit untuk menyiapkan beberapa bahan-bahan. Ibu siapkan garam krosok kasar, terus siapkan daun kelor yang ditumbuk dan dicampur dengan air perasan beras. Baik Pak, saya akan siapkan semuanya. Setelah Bu Sigit sudah mempersiapkan semua bahan yang diperintahkan oleh Pak Yusuf, saat itu Pak Yusuf memimpin doa-doa yang diikuti beberapa anak yatim. Sementara Pak Sigit dibaringkan di atas karpet menggunakan bantal sebagai landasan kepala. Pak Yusuf membacakan doa-doa sembari mengolesi garam krosok kasar pada bagian perut. Pak Sigit terus meronta-ronta kesakitan dan merintih-meringis perutnya itu semakin membesar seperti akan meledak. Hembusan angin kencang datang ketika semua membacakan doa. Ayo selawatan yang kenceng, ucap Pak Yusuf. Sakit, panas, teriak Pak Sigit. Pak Yusuf terus mengolesi garam itu dengan mulut yang berkomat-kamit sampai tubuhnya bercucuran keringat. Tiba-tiba lampu di dalam rumah itu padam dengan sendirinya. Buah. Terdengar suara ledakan keras sebanyak 3 kali di atas atap rumah. Saat yang bersamaan, Pak Sigit mengerang kesakitan sangat keras. Muncul sebuah asap hitam dari perutnya Pak Sigit. Dan anehnya dari dalam perut Pak Sigit keluar beberapa tusuk sate yang tajam. Segera Pak Yusuf mengambil semua tusuk sate itu dan perlahan-lahan perut Pak Sigit kempes. Pak Yusuf bercucuran dengan keringat ketika melawan sosok yang ada di dalam tubuh Pak Sigit. Suara ledakan tadi adalah kekuatan dari Pak Yusuf dengan sosok itu. Pak Sigit terasa lemas tak berdaya, nafas tersengal-sengal. Kemudian Pak Yusuf membacakan doa pada segelas air putih. Silakan diminum dulu Pak, jangan habiskan, sisanya digunakan untuk membasuh wajah. Setelah meneguk air putih itu, tiba-tiba saja Pak Sigit memuntahkan darah merah kehitaman dan kental sekali. Pak Sigit telah diguna-guna seseorang dengan menggunakan santet tusuk sate yang membuat korbannya merasakan sakit perut seperti ditusuk dan muntah darah. Jelas Pak Yusuf. Siapa yang tega melakukan ini semua Pak kira-kira? Tanya Bu Sigit penasaran. Nanti kalian akan tahu sendiri. Karena santet itu sudah saya kembalikan ke pengirimnya. Orang yang mengirim ini hidupnya akan menderita. Kemudian Pak Yusuf keluar rumah untuk mengambil puhul yang ditanam. Beliau sudah menerawang dengan menggunakan mata batin sehingga tahu letak puhul itu. Setelah puhul itu digali dan diambil, di dalam bungkusan kain itu ada boneka yang penuh darah, diikat dengan foto Pak Sigit dan beberapa tusuk sate. Lalu puhul dan tusuk sate yang keluar dari dalam perut Pak Sigit dibakar di halaman rumah sembari dibacakan doa oleh beliau, hingga akhirnya puhul itu terbakar hangus tak tersisa dan mengeluarkan asap yang tebal. Air perasan beras yang sudah dicampurkan dengan tumbukan daun kelor diciprat-cipratkan ke sekeliling rumah Pak Sigit oleh Pak Yusuf sambil dibacakan doa. Singkat cerita, Pak Sigit keadaannya sudah mulai membaik dan perutnya sudah tidak terasa sakit lagi. Sementara Pak Tono dan istrinya selalu diteror oleh beberapa penagih hutang yang datang ke rumah. Karena tidak mampu untuk membayar hutang itu, akhirnya rumah dan tanah itu disita. Dan saat itu akhirnya Pak Sigit dan istrinya tahu siapa yang melakukan itu kepada Pak Sigit. Mereka akhirnya menjadi gelandangan yang hidupnya di jalanan. Tidur pun di emperan toko. Mereka mengemis di lampu merah. Karena tidak tahan dengan hidupnya yang seperti itu, Pak Tono dan Bu Tono menjadi ODGJ. Baju yang dikenakan robek-robek, rambut acak-acakan. Mereka selalu berjalan berdua dalam keadaan tidak waras. Sementara anaknya tinggal bersama dengan neneknya di kampung. Kedua orang tuanya tidak dibawa ke rumah sakit jiwa karena tidak ada biaya, sehingga dibiarkan begitu saja di jalanan. Suatu ketika di lampu merah, Pak Sigit dan istrinya melihat Pak Tono dan Bu Tono. Mereka pun menghampiri dan memberikan makanan untuk Pak Tono dan Bu Tono. Pak Sigit turut prihatin dengan keadaan yang dialami oleh Pak Tono dan istrinya itu. Meskipun begitu, dia sudah memaafkan mereka.
Beberapa bulan kemudian, Pak Sigi dan istrinya mendapatkan kabar kalau Pak Tono dan Bu Tono meninggal dunia akibat ditabrak sebuah truk yang melintas kencang saat mereka menyeberang jalan. Dan dengan berakhirnya kisah ini, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah memiliki rasa dendam, meskipun ucapan atau perbuatan orang lain sudah membuat hati kita sakit. Pertebal iman kita ya, supaya hati kita bersih, tidak mudah terprovokasi. Dan semoga kita juga dijauhi dengan hal-hal yang demikian ya. Siapa yang berbuat, dia yang mendapatkan balasan. Demikianlah sebuah kisah yang diadaptasi dari kehidupan sosial masyarakat di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yang dituliskan kembali oleh N. Laila. Fakta sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin.